Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat nikmat kesehatannya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semestinya. Salawat berikan salam tak usah-usahnya kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya dulu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febrian, NIM 25 22334, jurusan PTIK I1. Pada kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS, yaitu berbentuk video yang dari mata pelajaran algoritma dan logika dan algoritma, yang mana saya akan membahas atau menjelaskan beberapa bab, yaitu tiga bab. Bab yang pertama yaitu tentang konsep dasar algoritma. Bab yang kedua yaitu tentang algoritma dalam pemrograman. Dan bab yang terakhir, bab ketiga, yaitu variabel dan tipe data. Pada bab yang pertama, konsep dasar algoritma memiliki beberapa rincian atau penjelasan, yaitu yang pertama, pentingnya logika dan algoritma. Yang kedua, definisi logika. Ketiga, definisi algoritma. Yang keempat, kriteria algoritma. Yang kelima, struktur algoritma. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bagaimana menyusun algoritma yang baik. Baiklah, untuk bagian yang pertama yaitu pentingnya logika dan algoritma, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pentingnya logika dan algoritma seperti yang kita rasakan pada saat ini, itu zaman sekarang, bahwasanya logika dan algoritma itu digunakan di dalam sebuah komputer, sebuah program komputer yang dibuat untuk mengimplementasikan sebuah proses ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di sebuah komputer untuk membantu kita dalam menjalankan kegiatan di kita dalam sehari-hari. Kode program algoritma ini merupakan implementasi dari dunia nyata, karena di setiap program yang dibuat oleh satu orang dengan orang lainnya dapat berbeda dalam langkah penyelesaian, karena setiap orang memiliki cara solusi pemecahan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orang tersebut melogika dan menyusun urutan langkah atau yang disebut juga dengan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi kali ini. Baiklah, pentingnya logika algoritma ini memiliki penjelasan yang saya akan simpulkan, saya akan ringkas. Logika dan algoritma
pentingnya berdasarkan logika dan algoritma itu sendiri. Dan sekian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan logika algoritma. Dan yang terlebih dahulu yang kita pahami yaitu definisi logika dan definisi logika dan algoritma. Definisi logika ialah secara umum itu berasal dari kalimat logika atau logis, merujuk kepada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukan itu sesuatu yang bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan salah. Itu definisi dari logika. Dan selanjutnya definisi dari algoritma, yaitu algoritma ini terlebih dahulu ditemukan atau diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abdullah Muhammad bin Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau yang orang lebih dikenalnya itu Al-Khwarizmi, yang berasal dari Persia, yang dikenal juga dengan Al-Khwarizmi yang kita kenal yaitu Al-Khwarizmi kan. Karena algoritma itu adalah sebuah temuannya, sebutan algoritma itu atas temuan yang dia dapatkan, dan disebutlah algoritma atau dikenal juga dengan algoritma. Algoritma secara umum merupakan cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan, sehingga kegiatan itu memiliki sebuah proses yang dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang disusun secara urutan dan sistematis. Contohnya dari algoritma ini ialah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan, seperti kegiatan membuat sebuah mie yang direbus, yang memiliki beberapa langkah. Itu langkah yang pertama, ya, kita tahu kan, yaitu nyalakan dulu kompor. Yang kedua, masukkan air ke panci, rebus air sampai mendidih. Yang ketiga, masukkan mie instan, tunggu hingga matang. Yang keempat, tuangkan mie ke dalam mangkuk. Yang kelima, masukkan bumbu ke mangkuk. Dan langkah terakhir yaitu mie siap untuk dihidangkan. Secara sederhana algoritma itu dapat kita gambarkan seperti itu yang saya katakan tadi, yaitu sebuah urutan atau langkah-langkah yang semestinya kita harus lakukan. Baiklah, yang bagian selanjutnya yaitu kriteria algoritma. Memiliki beberapa kriteria dari suatu algoritma menjadi suatu algoritma yang baik menurut Donald E. Knuth. Ialah yang pertama, input.
Input suatu algoritma harus memiliki inputan yang baik, yaitu input yang baik yang 0 inputannya atau lebih. Jadi suatu algoritma itu dapat memiliki lebih dari satu inputan atau bahkan tidak memiliki inputan sama sekali dari usernya. Dan data inputan didapatkan dari dalam algoritma itu sendiri. Yang kedua yaitu output. Maksudnya yaitu output ini harus dihasilkan dari sebuah algoritma, dikarenakan menjadi sia-sia sebuah algoritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. Karena tujuan disusunnya sebuah algoritma itu untuk menghasilkan sebuah hasil atau keluaran yang disebut dengan output. Yang ketiga, finitas, yaitu suatu proses yang pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Dan bagian selanjutnya yaitu definiteness, yaitu maksudnya yaitu algoritma yang dibuat itu tidak menimbulkan makna ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multi tafsir kepada pelakunya. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu effectiveness. Maksudnya setiap proses dalam algoritma itu harus dibuat seefektif mungkin. Dan bagian yang selanjutnya itu struktur algoritma, memiliki tiga struktur, yaitu memiliki tiga struktur dasar, yaitu perulangan, percabangan, dan terurut. Yang pertama pada bagian perulangan yang disebut looping. Contohnya itu ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya seperti makan, minum, melakukan sebuah kegiatan yang lainnya, dan kegiatan itu yang kita lakukan setiap harinya berulang-ulang. Dan perulangan ini dimaksudkan yaitu untuk kegiatan itu yang disebut juga dengan kegiatan makan, minum, mencuci dan lainnya, itu disebut dengan perulangan. Dan bagian selanjutnya yang kedua, bagian percabangan. Maksudnya pemilihan proses selanjutnya ini percabangan dilakukan. Misalnya kita memilih sesuatu barang, misalnya kita memilih barang yang satu ini bagus, yang satu lagi lagu ini bagus sekali, dan kita harus menentukan suatu pemilihan itu. Atau contoh yang lebih tepatnya itu misalnya kita berangkat ke sekolah dan hari hujan, maka kita diminta untuk dipilih untuk dua, yaitu memilih memakai taksi supaya tidak kehujanan. Yang kedua memilih untuk memakai motor, untuk memakai jas hujan aja. Jadi kita memilih untuk pakai jas hujan atau memilih untuk memakai taksi, dan itulah yang disebut dengan percabangan. Yang ketiga itu yang selanjutnya bagaimana kita menyusun algoritma itu dengan baik. Yaitu ada dua hal yang penting dalam membuat program aplikasi yang baik itu, yaitu yang pertama algoritma, yang kedua yaitu
membuat struktur data. Kedua hal ini sangat penting karena jika tidak ada memiliki hal yang dua ini, maka tidak bisa kita membuat sebuah program yang baik. Dan itulah yang penjelasan bagaimana menyusun algoritma yang baik. Yang selanjutnya yaitu bab yang kedua, yaitu algoritma dalam pemrograman. Bagian penjelasannya ada dua, yaitu yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua penulisan algoritma dalam pemrograman. Penjelasan yang pertama tentang bahasa pemrograman itu memiliki rinciannya juga, yaitu bagaimana definisi bahasa pemrograman, yaitu definisi bahasa pemrograman itu ialah suatu proses, bahasa pemrograman itu memiliki definisi, yaitu bahasa yang digunakan untuk memberikan sebuah instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Maksudnya itu kita membuat sebuah instruksi kepada sebuah komputer itu. Sama halnya dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari, apa yang kita instruksikan di dalam otak kita ini untuk melakukan sebuah kegiatan. Itulah penjelasan bahasa pemrograman. Yang selanjutnya yaitu penjelasan jenis bahasa pemrograman. Jenis bahasa pemrograman memiliki dua bagian, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah ini yaitu bahasa yang dimengerti oleh mesin yang memiliki angka 0 dan angka 1, maksudnya kode biner yaitu 0 dan 1, tanpa harus memiliki bahasa penterjemah. Namun bahasa ini cenderung lebih manusiawi karena bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit untuk dipahami oleh manusia. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi yaitu merupakan bahasa yang lebih manusiawi yang mudah dimengerti oleh manusia. Beda dengan bahasa tingkat rendah. Bahasa ini penggunanya lebih dekat ke penggunaannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan sebuah penterjemah ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi atau dilakukan oleh komputer. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini ialah Turbo Pascal, C++, dan C++, Java, dan PHP. Contoh dari bahasa tingkat tinggi itu misalnya PHP. PHP itu merupakan sebuah bahasa tingkat tinggi yang sangat populer dan memiliki kesamaan dari C++ dan lainnya itu. Bahasa PHP ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Dan perkembangan PHP ini menjadi sangat masif dengan terbukti sudah lebih dari 50.000 situs telah menggunakan PHP hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Hingga 2018 PHP telah masuk versi yang ke-7 dan PHP ini memiliki beberapa kelebihan yaitu seperti pertama, tidak berbayar. Yang kedua, PHP ini mudah dipelajari. Yang ketiga, support terhadap hampir semua basis data. Keempat, PHP dapat dijalankan di semua program aplikasi di komputer kita, yaitu Linux, Windows, Mac, di Linux, Windows, dan
macOS, sehingga memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasinya. Dan materi yang selanjutnya yaitu penulisan algoritma dalam pemrograman itu umumnya dapat disajikan dalam dua cara, yaitu dengan teks dan gambar. Penyajian algoritma dengan menggunakan tulisan dapat disajikan dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun dengan pseudocode. Sedangkan penyajiannya dengan gambar dengan menggunakan yaitu flowchart, merupakan sebuah penggambaran algoritma yang menggunakan diagram. Contoh dari penulisan dalam algoritma itu yaitu kan pseudocode. Pseudocode itu pengertiannya ialah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tentu, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan pemrogramer karena lebih terperinci. Yang selanjutnya flowchart. Contohnya contoh dari penulisan algoritma ini. Flowchart penjelasannya yaitu penggambaran algoritma dalam menggunakan media, gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggambarkan suatu permasalahan ini, media flowchart kita dapat mengkomunikasikannya ke dalam bentuk algoritma. Dan flowchart ini memiliki dua macam, yaitu flowchart sistem dan flowchart program. Dan flowchart sistem ini memiliki penjelasan, itu sebuah penggambaran suatu sistem yang memiliki gambaran yang terhubung antara satu dengan yang lainnya masing-masing antara perangkat. Adapun simbol-simbolnya dari flowchart yang ini memiliki yaitu input dan output, memiliki manual input, proses, penyimpanan file, magnetic disk, dan selanjutnya itu flowchart program. Penjelasannya adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh simbolnya yang digunakan dalam menggambarkan algoritma dengan flowchart ini adalah satu, menggunakan terminal, menggunakan preparation, menggunakan processing, menggunakan input atau output, menggunakan decision, menggunakan definite process, konektor of X konektor, dan yang terakhir arrow. Dan yang selanjutnya yaitu bab yang terakhir, yaitu bab ketiga, yaitu variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data ini memiliki perinciannya, yaitu yang pertama definisi variabel. Variabel secara umum dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya sebuah kontainer yang dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya kalau kontainer dalam pengertiannya yaitu digunakan untuk menyimpan barang, namun di dalam variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah data. Dalam sama halnya dengan maksudnya itu variabel itu adalah sebuah tempat penyimpanan yang untuk memiliki sebuah kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu.
Penjelasan yang berikutnya yaitu jenis variabel dan implementasinya. Yang pertama, variabel lokal. Variabel lokal yaitu variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Yang kedua yaitu variabel global, yaitu variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi, dan ketika ingin menggunakan dalam fungsi kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat, dan jangan lupa tambahan kata global dalam mendeklarasikannya. Yang ketiga yaitu variabel statik adalah variabel yang menyimpan nilai akhirnya. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya menggunakan variabel statik, yaitu contohnya terdapat dalam sebuah PHP, sebuah aplikasi PHP. Dan yang selanjutnya itu variabel konstanta. Variabel yang konstanta ini digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan untuk membuat konstanta pada PHP fungsi definir ini. Dan selanjutnya yaitu penjelasan tentang tipe data. Memiliki definisi yaitu berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat kita masukkan dalam suatu variabel. Sebagai contoh, kita mau memberikan label pada angka pada umur, maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel akan ditolak. Dan macam-macam variabel tipe data ini memiliki tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis data, yaitu tipe data sederhana dan tipe data struktur. Tipe data sederhana ini disebut dengan simple type, dikenal dengan tipe data yang primitif. Tipe dasarnya itu hanya mampu menyimpan suatu nilai di tiap satu variabel saja. Dan tipe variabel sederhana ini memiliki 3 pengelompokan, yaitu kelompok numerik yaitu kelompok yang dapat menampung bilangan bulat real, yang merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Yang kedua, kelompok char atau karakter. Yang ketiga, kelompok boolean. Tipe data terstruktur memiliki sebuah penjelasan yang meliputi array, string, set, record, dan file, yang dalam pembahasannya dapat dibahas secara terperinci pada bab selanjutnya. Dan tipe data string dapat dijelaskan atau memiliki definisi tipe data yang dapat menampung teks, hampir sama dengan tipe data char yang dapat menampung sebuah jenis karakter, namun string memiliki panjang sehingga string dapat menampung data berupa teks. Adapun cara penulisan tipe data string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu logika, dan apa yang dimaksud dengan algoritma. Logika dan algoritma yaitu adalah logika yaitu sebuah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan atau barisan langkah-langkah atau instruksi yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pengertian logika dan algoritma ini dapat dikatakan adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna
menyelesaikan sebuah masalah secara tepat. Konsep dasar logika ini memiliki metode atau teknik diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar. Dan manfaat dari logika algoritma ini memiliki untuk mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Manfaatnya yang lebih spesifiknya itu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambahkan kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.